pengen menuliskan tentang kedukaan sih. Something related with him, with my grieving process. Karena aku juga merasa ini kayaknya sesuatu yang bisa bantu banyak orang. Seperti yang lo bilang, berduka itu adalah pengalaman universal. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama tetangga kita Dewi Lestari. Guys, kalau misalnya lu suka sama baju yang lagi gue pakai sekarang ini dan lu pengen punya satu juga, jangan lupa untuk cek ke official merchandise store kita di Tokopedia. Langsung search DMN official merch atau lu bisa langsung cek QR code ini dan ini akan membawa kalian ke homepage kita. Kalau misalnya kalian beli baju-baju kita, ini adalah salah satu bentuk bahwa kalian nge-support program kita. Dan yang pastinya kalau misalnya kalian ngerasa kalian adalah part of tetangga tribe, beli dong, harus banget. Dan jangan lupa untuk posting ke social media kalian dan tag @DanielMananta_network. Kalau misalnya kalian pakainya keren, fashionable, mungkin bakal kita repost juga. Anyway guys, thank you so much for your support. Balik ke Mbak Di ya. Gue mungkin pengen ngebahas sesuatu yang mungkin jarang diomongin juga gitu. Etika ketika lagi melayat seseorang. Gue gak punya experience-nya tapi gue sempat dengar banyak banget orang yang komplain ketika seseorang kayak, gue gak percaya temen gue datang abis itu suruh anak gue untuk menjadi lebih kuat dan ngegantiin posisi ayah ketika ayahnya udah gak ada. Don't ever tell my son that. Etika-etika yang kayaknya jarang banget dibicarakan aja gitu. Seharusnya seperti apa sih? Gitu. Buat lu sendiri pengalaman itu kayak gimana? Oke. Kemarin itu sih banyak banget ya reaksi dan kemudian macem-macem lah perkataan orang gitu ke buat kami sekeluarga gitu ya. Ya dari mulai yang general tentunya sampai ada juga sih yang tiba-tiba videoin gitu kan ya, sampai yang hai aku lagi ada di pemakamannya di Lestari di acaranya di Lestari kita lagi ada juga gitu. Cuma yang aku inget ya Dan ya, I think what I need the most sebenarnya adalah waktu sendiri untuk berduka, untuk menangis. Dan jujur itu satu momen yang langka banget gitu. Karena semua itu kan udah jadi kayak prosesi ya. Harus abis ini dibawa ke rumah duka, dimandikan, pakai baju yang mana. Dan di posisi itu gue adalah nahkoda yang kemudian menentukan, menjadi decision maker. Mau diapain, dekorasi mau kayak apa, mau ini taruh di mana. Semuanya balik lagi ke nanya ke gue. Jadi jujur kalau udah masuk ke dalam prosesi dan sebagainya, terus terang kesempatan untuk kita benar-benar menikmati berduka itu sebenarnya sedikit sekali. Karena everything became a duty gitu. Jadi tugas. In a way itu juga yang membuat gue menjadi kuat. Karena gue tahu tidak ada lagi yang bisa menggantikan. It's my sense of duty yang kemudian menjadikan gue bisa menyapa semua orang dengan sebaik mungkin gitu lah ya gitu. Walaupun mungkin ada yang gak ketemu ketika mereka melayat. Tapi gue berusaha untuk menghadapi dan mengapresiasi gitu. Bahkan kemarin sampai dapet tugas yang ngingetin gue makan. Pokoknya jam 12 dia langsung tarik gue, Mbak Dewi makan. Mbak Dewi makan gitu. Karena kalau enggak gue gak akan makan gitu. Now, this is may not sound so romantic, tapi tahu nggak yang paling buat gue berguna itu sebenarnya adalah ketika orang menyumbang materi sih, gitu. Karena itu benar-benar kepake, benar-benar terpakai. Gue bisa pakai untuk kemudian bayar makanan, bayar minuman, bayar gedung dan sebagainya. Nggak ada yang wasted istilahnya begitu. Kalau bunga, it's nice gitu, tapi in a few days dia bakal terbuang gitu kan ya. Lalu ya tentunya ucapan selamat bagi selamat berduka ya. No. Apa ya? Turut berduka cita gitu ya. Itu kan datang dari intention yang baik gitu. So buat gue juga itu gue apresiasi gitu. Yang lain-lain kayak misalnya stay strong apa segala macam, aku hanya menganggap itu semacam ucapan normatif yang gue nggak harus masukin ke hati ya gitu. Artinya gue cuma
tak cukup tahu bahwa itu datang dari Culture. culture gitu. Tapi ada sih yang kemudian bilang ketika gue merilis Berduka ini, Mbak Dewi, udah dong jangan bikin lagu sedih. Oh my God. Kapan bikin lagu gembira? Gue cuma bilang, dalam hati gue, terserah gue mau kapan. Tapi intinya itu tuh ada waktunya lah gitu. Dan bagi aku kita nggak usah menjudge seseorang untuk bergerak di luar dari timeline dia gitu loh. Berikan apresiasi bahwa kalau memang kamu masih ingin berada di fase ini, silahkan. Kalau kamu ingin berkarya apapun dari fase ini, silahkan gitu kan. Jadi berikan mereka ruang, berikan mereka kebebasan. Kalau apa yang mau diucapkan terus terang itu pasti akan kembali ke kultur kita masing-masing ya. Gimana kita dibesarkan, gimana kita kepercayaan kita. Jadi aku gak bisa mendikte itu, tapi yang gue rasakan yang paling berguna kemarin adalah sebenarnya waktu kosong. Waktu kosong untuk gue berduka gitu. Dan itu sadly tidak terlalu banyak yang bisa gue dapatkan gitu loh. Waktu Reza meninggal, tiba-tiba ada suster yang selalu ada di kamar gitu ya. Kemudian dia baru sadar kayaknya, ibu mau ditinggal sendiri ya? Iya, gue bilang gitu, gue mau tinggal sendiri. Begitu pintu ditutup, then I can cry. Gue bisa cry a river, gue benar-benar bisa puas banget. Mungkin gue cuma punya 10-15 menit sebelum kemudian pintu diketok lagi. Dan kemudian menanyakan keputusan-keputusan berikutnya gitu ya. Tapi memberikan ruang bagiku itu adalah salah satu gift bagi yang ditinggalkan. Walaupun tentunya mungkin tidak semua bisa seperti itu juga. Ada yang harus selalu ditemani, itu juga ada gitu ya. Tapi ya kalau bisa hargailah, jangan memaksakan kehendakmu atau persepsimu atas apa yang dilalui orang lain gitu loh. Makanya kenapa kemudian gue bikin lagu Berduka, karena gue merasa itu sesuatu yang personal yang lu gak bisa pahami sepenuhnya gitu loh. Makanya ketika ada teman aku yang kemudian menuliskan puisi seolah-olah dari perspektif orang yang ditinggalkan, gue bilang, how would you know gitu ya. Sama kemudian lu harus jadi kuat, itu kan datang dari persepsi kita sendiri ya. Atas apa yang terjadi gitu. Batasi itu. Kalau buat gue lebih baik do it by action. Lu ada di sana, lu bantu misalnya beresin kursi, beresin meja, itu jauh lebih berguna daripada berbagai macam petuah gitu loh. Dan maksudnya peluk aja udah. Maksudnya kayak peluk kalau misalnya dia emang lagi pengen nangis, ya udah peluk dan habis itu biarkan dia nangis. Dan gak perlu udah. Malu-malu nanti dilihat orang gitu kan. Gak perlu. Bagi gue kayaknya di saat itu ya, love language yang paling terasa itu adalah act of service. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kemudian bisa lu bantu apapun itu akan berkali-kali lipat rasanya, bergunanya. Wow. Apa yang berubah sekarang dari seorang Dee Lestari? I think lu udah ngelewatin berbagai macam fase hidup ya. Yes, dan buku macam apa yang nanti akan lu tulis? Like what is something inside you change again, right? With so many experiences in life, dari from your faith background, from your love life, and now lo merasa kehilangan dan it's so rich. Like I just wonder what's gonna come next. Wow. Sebenarnya gue memikirkan hal ini juga tuh kemarin-kemarin gitu ya. Kayaknya gue pengen menuliskan, ini sesuatu yang pastinya bukan masuk ke ranah fiksi, tapi lebih kepada pengalaman hidup, perspektif hidup gitu. Dan aku pengen menuliskan tentang kedukaan sih. Karena kayaknya jarang orang menyentuh topik ini, dan gue juga kayak punya panggilan untuk membakukan apa yang selama ini Reza share ke orang-orang. Karena ini gue tuh gemes banget sama dia tuh dari dulu ya, adalah dia tuh gak selesai-selesai pengen niat dia untuk bikin buku itu tidak pernah tertunaikan. I try to
encourage him, gue udah sindir-sindir dari yang paling halus sampai yang udah paling kapan kamu naik kok gitu, sampai yang paling kasar gitu ya. Gak kejadian terus gitu. Dan kapan tuh tiba-tiba gue lagi malam-malam gue kayak ngerasa dia ngomong sama gue gitu. Terus makanya saya nikah sama kamu katanya gitu. 'Cause you're the writer. Iya, kamu dong yang tulisin. Gitu kan. Lah. Tapi ya akhirnya gue merasa memang iya ya kayaknya banyak sekali apa yang Reza tinggalkan tuh sebaiknya gue coba abadikan dalam sebuah format. Orang bisa baca, orang bisa akses itu kapan aja gitu ya. So maybe about that. Gue masih belum spesifik temanya apa, but something related with him, with my grieving process. Karena aku juga merasa ini kayaknya sesuatu yang bisa bantu banyak orang. Seperti yang lu bilang, berduka itu adalah pengalaman universal. Kita semua pasti mengalami, ya mutlak. Kan gitu, mutlak gitu. Jadi untuk sesuatu yang sedemikian mutlak, kayaknya kita perlu lebih banyak khazanah deh gitu untuk bisa bantu ya. Karena aku rasa kiat menghadapi hidup itu sudah sangat banyak. Lu mau dari investasi lah, dari mulai ngapain, dekorasi rumah lu, panduan kayak gitu banyak banget gitu ya. Tapi untuk to deal with the most delicate process in your life, ini loh sesuatu yang aku rasa pasti sudah ada juga yang menulis, tapi I'm sure that everyone's is unique, so my experience can be a unique perspective also, yang mungkin berguna bagi sebagian orang yang I don't know, I think it'll help some people gitu. Thank you. Buddy, gue nggak tahu kenapa tadi setelah I mean it's time to close the show ya. And yet gue ngerasain sih kayak tetap Mas Reza di situ dan Daniel senyum. Tadi gue mau cerita waktu kamu berdoa. Jadi sebelum kita mulai syuting kita berdoa. Kita doa dulu. Kita doa dulu. Waktu kamu berdoa, I can visualize, ya aku rasa bukan cuma visualize aja, bukan aku berusaha memvisualisasikan, tapi aku merasa dia hadir tersenyum. Dan bukan cuma bayangan tapi like a presence. Dan tadi aku sempat ada satu hal yang aku mau ceritakan mengenai Father's Day. Ya. Itu berapa hari yang lalu ya, ada hari Ayah Nasional. 12 November. 12 Baru November. Ya kayak 2 atau 3 minggu yang lalu. Betul. Aku hari itu ajak Atisha, tiba-tiba kita, oh ya kita hari ini kan Father's Day, yuk kita ke altar. Di altar tuh ada fotonya Reza gitu dan relik dia dari hasil perabuan. Jadi pokoknya kami merasa bahwa itulah Reza spot gitu ya di rumah gitu. Terus aku nyalain incense, nyalain dupa. Terus tiba-tiba aku merasakan rasa yang sangat penuh. Yang oh my God, dia gak kemana-mana. Selama ini tuh dia gak kemana-mana. Dia tuh hadir gitu ya. Dan ini menjadi perenungan bagiku bahwa sebenarnya kalau orang pergi tuh kemana sih gitu ya. Kita ngomong hidup kematian itu adalah sebuah kontinuitas. Berarti kan harusnya dia gak stuck dong. Dia harusnya jangan gak kemana-mana. Dia harus ke sesuatu gitu loh. Tapi aku pernah membaca satu tulisan dan juga mendengar wejangan langsung beliau, Thich Nhat Hanh almarhum. Dia juga gurunya Reza gitu. Beliau mengatakan bahwa ketika hujan turun menjadi air di tanah lalu menguap lagi, ya kita menyebutnya itu siklus kehidupan gitu ya. Tapi itulah yang terjadi ketika seseorang berpulang gitu. Bahwa bukan artinya Reza tidak stagnan, tapi aku merasa dia sebagai identitas itu sudah lebur bersama the bigger consciousness with the universe, and he's everywhere. Dia tidak lagi punya batas sebagai seorang Reza Gunawan, sebagai suami gue, sebagai guru banyak orang. He's everywhere. Identitas itu telah lebur, sehingga oh iya dia gak kemana-mana, dia ada di mana-mana. And that is the actual sensation yang gue rasakan tepat pada hari Ayah. And I felt like, wow, Tisha, aku waktu itu lagi berdoa sama Tisha di altar, Papa gak kemana-mana loh, ya ada gitu. So barangkali itu my most important take for this
talk gitu loh. Yang aku nggak tahu para penonton nanti akan mengambilnya seperti apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kusampaikan tadi bisa tertangkap maksudnya ketika seseorang itu bukannya nggak kemana-mana artinya stagnan, tapi dia berada di mana-mana. And you can feel his or her presence. So I hope this helps buat mereka yang tengah merasakan kedukaan, pernah merasakan kedukaan dan belum sepenuhnya bisa move on atau let go dari itu gitu ya. So ya mudah-mudahan ini bisa Thank you membantu. so much. That Sama-sama. is so meaningful. Ya terakhir lu kesini, gue belum Gue sempat. pajang loh, enggak. Oh udah ada? Udah ada. Oh udah ada, udah. Udah ada dan gue pajang di perpustakaan gue. Oh my goodness, Yes, okay. it's okay. I can have another, nanti ada jadi twin rumah. Dapat lagi kalau gitu. Dapat lagi. Rumah yang merchandise kita, yes, yang jadi Harus pelita. gue buka gak? Gak perlu, Oh, gak perlu. usah. It's Udah okay. tahu ya, udah tahu kelihatan lah, ya. lu Ada udah di mana-mana. punya. Oh itu ada di Itu situ. ada. Buddy, thank you so much. Sama-sama. Thank you. Dan I cannot wait to see tulisan lu berikutnya, dan pastinya juga di situ akan ada that unsur dari Reza juga Pastinya. di dalam tulisan tersebut. And thank you for this talk. Gue ngerasain banget kok orang yang lagi dengar, tetangga kita yang lagi merasakan kedukaan, mereka bisa mendapatkan kesembuhan juga dari pembicaraan kita. So I don't know, I can feel it, and I have faith that you guys will be healed juga. Dan thank you buddy. Thank you buat kesempatannya. So tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you next week.